Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan materi tentang Central Processing Unit atau CPU. Yang pertama yaitu sejarah CPU. Sejarah CPU atau Central Processing Unit berawal dari perkembangan teknologi komputer pada tahun 1940-an. Pada awalnya, CPU merupakan sebuah perangkat yang terdiri dari beberapa rangkaian komponen elektronik yang digunakan untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Selanjutnya yaitu materi yang akan kita bahas. Yang pertama pengertian CPU, yang kedua arsitektur CPU, yang ketiga komponen CPU, yang keempat kecepatan CPU, yang kelima fungsi CPU, dan yang keenam jenis-jenis CPU. Baik, yang pertama yaitu pengertian CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemrosesan data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. CPU secara teknis juga lebih sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan mengenali spesifikasi suatu proses, maka sebenarnya Anda sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Sebuah CPU atau Central Processing Unit adalah atau seringkali disederhanakan sebagai bahasa menjadi prosesor merupakan komponen digital dari komputer yang menerjemahkan instruksi dari program komputer yang bertugas memproses data. Selanjutnya yaitu yang kedua arsitektur CPU. CPU terdiri dari beberapa bagian yang berbeda yang saling berintegrasi dalam membentuk fungsi secara bersamaan. Yang pertama arsitektur mesin analitis Babbage tahun 1843. Pada tahun 1843, seorang profesor matematika dari Universitas Cambridge, Inggris yang bernama Charles Babbage menemukan suatu konsep pemrosesan data yang menjadi dasar kerja dan prototipe dari komputer-komputer zaman sekarang. Mesin tersebut dikenal dengan nama Babbage Analytical Again. Mesin analitis Babbage merupakan alat mekanis pertama yang mampu dipergunakan untuk menjalankan beberapa algoritma. Artinya, mesin tersebut sudah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Programming mesin tersebut dilakukan langsung oleh seorang programmer yang pada waktu itu dilakukan oleh Ada Augusta Lovelace, penemu bahasa Ada sebagai bahasa pemrograman pertama di dunia. Selanjutnya, mesin Babbage memiliki 4 blok utama dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama yaitu di bagian unit input. Unit input ini digunakan untuk membaca instruksi-instruksi dan data dari kartu berulang. Yang kedua, bagian unit penyimpanan. Unit penyimpanan memuat 1000 word yang masing-masing terdiri dari 50 digit desimal. Bagian tersebut digunakan untuk menyimpan operan matematika dan sesuatu perhitungan. Yang ketiga, bagian unit pengolahan. Bagian unit pengolahan ini digunakan untuk melakukan pemrosesan data berdasarkan instruksi yang diberikan oleh kartu-kartu plong. Yang keempat yaitu unit output, yaitu terdiri dari output tercatat dan output tercetak yang digunakan untuk menyimpan serta menampilkan hasil pengolahan. Yang kedua yaitu arsitektur mesin von Neumann.
yaitu tahun 1952. Mesin non-Neumann dalam hal ini mewakili mesin komputer generasi pertama yang bersifat storage program. John von Neumann adalah seorang ahli matematika dan anggota Institute of Advanced Study di Princeton, New Jersey yang bekerja sama dengan H. Goldstein dan A. W. Binns mengajukan sebuah makalah yang menyarankan bahwa dalam pembuatan komputer sebaiknya menggunakan angka binary. Rancangan dasar mesin yang diberikan nama EIS ini adalah konsep Neumann yang menyatakan bahwa program komputer secara langsung dengan menggunakan banyak tombol dan kabel adalah suatu yang melelahkan, lambat, dan tidak fleksibel. Untuk itu, dia berpikir bahwa sebuah program dapat diwakili dalam bentuk digital dan tersimpan secara tetap dalam memori komputer secara bersama-sama. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa mesin Neumann memiliki 5 bagian utama sebagai berikut. Pertama, unit input. Unit input untuk membaca data dan instruksi yang diberikan. Yang kedua, main memory. Terdiri dari 4096 word. Satu word memuat 40 bit biner. Arithmetic logic sebagai bagian yang berfungsi sebagai pemrosesan. Yang control unit yaitu sebagai pengendali kerja antar komponen arsitektur. Yang selanjutnya yaitu unit output untuk menampilkan hasil pengelolaan data yang dilakukan ALU dan CU. Yang ketiga yaitu komponen lain dari CPU adalah register. Komponen ini merupakan alat untuk penyimpanan kecil. Ia memiliki kecepatan akses yang cukup cepat, berguna sebagai media penyimpanan data atau instruksi yang diproses. Selanjutnya CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Fungsi CPU seperti kalkulator hanya jauh lebih kuat pengolahan daya CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, tuas kontrol, dan mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Sebagai otak atau komponen utama sebuah komputer, jelas CPU memiliki fungsi yang sangat penting. Di antara sekian banyak fungsinya, berikut beberapa di antaranya. 1. Fetching, 2. Decoding, 3. Executing, dan 4. Storing. Selanjutnya jenis-jenis. Yang kelima, prosesor. Yang selanjutnya cara kerja CPU. Pemrosesan atau CPU melakukan pemrosesan atau kinerja dengan tiga langkah dasar menjadi siklus instruksi yaitu fetch mengambil, decode mengkode, execute mengeksekusi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mengambil atau fetch. Langkah ini berarti CPU akan mengambil instruksi dari perangkat RAM. Yang kedua, mengkode atau dekode. Setelah instruksi diambil, dekode dapat mengonversi instruksi menjadi sinyal untuk dikirim ke komponen komputer lainnya. Yang ketiga, mengeksekusi atau execute.
Instruksi yang sudah diterjemahkan akan dikirim ke setiap komponen yang akhirnya operasi yang dikehendaki dapat dijalankan dengan baik. Yang keempat, simpan atau store. Langkah ini dijalankan setelah instruksi dari program, prosesor kemudian mengirim umpan balik dalam bentuk output data. Data output tersebut akan ditulis ke memori komputer untuk referensi nantinya.